Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dengar simak hadis arba'in, hadis yang ke-10. Berarti saya yakin ibu-ibu sudah hafal 9 hadis. Kan hadis ke-10, berarti sekarang 10 hadis. Sebab kan di awal-awal kita sampaikan, jadi keutamaan menghafal hadis arba'in ini. Kenapa hadis ini ringkas ya? 42 hadis. Siapa yang hafal, maka Allah berikan pertama, dia nanti dikumpulkan bersama para ulama. Yang kedua, dikumpulkan bersama fuqaha ahli fikih. Yang ketiga, dikumpulkan orang yang mati syahid. Yang keempat, masuk surga dari pintu yang dia mau, silahkan pintu mana. Ini jadi 42 hadis, mudah-mudahan ya bisa hafal, insya Allah. Ini wajib kan ya? Iya. 42 hadis. Hadis yang ke-10 ini dari Abu Hurairah. Hadis ini dari Abdurrahman, ya nama aslinya. Cuma dia dikenal dengan laqab, nama panggilan, nama julukan Abu Hurairah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, karena sayang dengan kucing, makanya Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah telah bersabda, Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah tuh maha baik. Allah tuh sangat baik dengan kita. Ya, kebaikannya melebihi apa yang ada terbesit dalam hati kita. Saking baiknya Allah berikan mata, telinga, mulut, tangan, jantung, ginjal, paru-paru. Contoh misalnya oksigen. Orang yang nggak bisa bernapas dengan oksigen sehari, kalau rumah sakit berapa bayarnya? Sebulan? No. Nah, miliaran bu. Nah sekarang kita diberikan oleh Allah oksigen napas gratis. Tuh, ya kan ya? Allah Akbar. Contoh sederhana lah yang gampang. Itu orang pengen kentut masuk ke rumah sakit, biayanya mahal. Cuma bisa hanya untuk kentut doang. Ya kan? Ya bu. Tapi kita kentut, alhamdulillah. Makanya bersyukur kalau bisa kentut. Jadi kalau ada di tengah kita lagi kentut, ibu sehat, itu aja. Macam-macam kentut kan macam-macam. Ada yang kecil suaranya baunya gede. Ada yang gede suaranya baunya nggak ada. Ada yang gede baunya, gede suaranya, gede baunya. Kenapa? Karena setelahnya itu ada temennya. Namanya apa? Cepirit. Allahu Akbar. Itu hal sederhana aja, itu nikmat Allah. Allah sangat baik. Allah kasih itu sama kita gratis itu. Maka nikmati. Ya Bu ya. Kan lagi dulu masih sama belum nikah, ya kan jaim kan. Kentut tuh walau ditahan gak mau kentut. Tapi kalau udah punya suami, udah punya anak 3, berat. Astagfirullah. Itu hal sederhana aja Bu ya. Ngaji supaya jangan ngantuk nih. Allah sangat baik. Saking baiknya Allah berikan itu gratis semuanya. Ya kalau kita ke rumah sakit, Masya Allah. Oh gratis Ustaz, BPJS kan setiap bulan BPJS. Iya, saya juga punya utang. Dulu awalnya nggak mau BPJS, haji wajib BPJS. Akhirnya terpaksa BPJS. Sekarang utangnya udah 7 juta. Nggak bayar dari haji 2 tahun yang lalu, 2024 nggak pernah bayar. Berobat pengen yang bayar-bayar aja ya. Mudah-mudahan kita bermohon supaya jangan sakit. Coba Bu, setiap bulan kita bayar. Itu berapa miliar itu uang kita. Allah Akbar. La yaqbulu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Makanya Allah Maha baik, maka menerima yang baik-baik. Subhanallah, Allah Maha suci. Contoh sederhana, sebelum sholat kan kita menghadap Allah yang Maha suci. Kita harus suci. Istinjanya dulu, cebok yang benar. Hal yang sederhana, kalau ceboknya tidak benar, sholat nggak diterima Bu. Ya Bu, ini hal sederhana nih. Istinja itu harus benar. Pertama jongkok, kedua dehem. Dehemnya tuh bukan mulut saja, tapi dari perut dehemnya.
Jadi ditarik dari perut ke mulut. Dehemnya begini, ini benar nih belajar fikih. Dehemnya benar supaya apa? Supaya tidak ada sisa dari pipis, dari apa yang kita keluarin, nggak ada sisa. Setelah dehem ya kita apa namanya, kalau laki-laki itu berubah posisi, perempuan juga berubah posisi. Jadi begini, maaf nih ya, nih saya ajarin, maaf nih. Ini pertama kakinya di depan, begini nih, nanti ke belakang gantian. Ini namanya digerakin namanya. Tuh kakinya digerakin, maaf ya. Supaya ini apa? Supaya tidak ada sisa dari pipis kita, digerakin kanan kiri. Yang bingung, yang pipisnya duduk, WC-nya susah kalau yang duduk. Makanya pipis yang benar itu pipis yang jongkok. Dan dokter juga mengajukan yang jongkok. Coba tanya rumah sakit, tanya dokter apapun, pipis yang benar itu jongkok, bukan duduk, karena jadi bersih. Ya, tuntas seluruhnya. Caranya begitu tadi. Setelah kita keluarin, kita bersihin, kita cebok, kita dehemnya 3 kali dari perut ya Bu ya. Gitu. Jadi bukan bukan dari perut, dehemnya ditarik ke perut baru ke mulut. Setelah itu digerakkan kakinya, itu pipis benar. Setelah pipis benar, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu bukan asal-asalan wudu. Kadang orang itu asal kena air. Wudu yang benar itu membasuh. Membasuh itu beda dengan mengusap. Membasuh itu nih membasuh Bu ya. Nih membasuh itu artinya diurut. Diurut namanya membasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Kalau mengusap kepala. Kalau kepala itu mengusap, yaitu airnya dibuang, kita usap. Itu mengusap namanya. Tapi kalau membasuh air kena, nah ini. Itu namanya wudu yang sempurna. Ustadz sayang bedak, lipstik, shadow sayang. Makanya wudu dulu baru bedakan. Tapi memang mukmin itu Bu, make upnya ya wudu. Coba lihat orang yang berwudu, wajahnya bercahaya, bersinar. Orang jelek aja yang sering berwudu tetap jelek. Iya benar-benar. Tapi bercahaya Bu, jadi cantik akhirnya. Itu wudu. Oh ya boleh silakan. Kan itu berwudu harus kena bagian anggota yang berwudu. Iya. Kalau misalnya kan ada orang sulam alis, sulam bibir, itu gimana? Nah itulah yang merubah ciptaan Allah kan. Dari awalnya aja sudah berubah. Ya akhirnya merubah ciptaan Allah aja sudah dosa, lalu berwudunya pun tidak sah. Sama dengan orang yang tato. Bagaimana supaya sah? Tatonya dihilangkan kalau masih memungkinkan. Tapi kalau sudah tatonya nggak bisa dihilangkan karena sudah nyatu dengan tubuhnya, ya udah biarkan aja. Allah Maha Pengampun. Yang penting jangan ngomong begini, ya lu nggak bakal terima tobat lu tatoan mulu, jangan. Dia udah bertaubat aja udah bagus banget. Dia bertaubat, kalau masih bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau nggak bisa ya udah, biarkan saja. Makanya iya kan orang namanya tuh operasi plastik. Operasi plastik itu kan merubah ciptaan Allah. Ini yang kerut-kerutan, yang hitam-hitam supaya kayak masih remaja begitu kan. Nggak ada Bu orang awet muda, yang ada awet. Jadi nggak boleh lah. Merubah ciptaan Allah aja sudah nggak boleh. Apalagi dia akhirnya berwudu, wudunya tidak sah karena ada bagian yang dihilangkan. Nauzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya ngaji. Kalau ngaji kita tahu kan. Iya, saking banyaknya uang, dia nggak pengen tua, akhirnya dia ke Korea, ke Thailand, tuh kan ya, supaya kenceng lagi seperti ABG, kulitnya, hidungnya mancung, rambut yang botak, ada tubuh lagi rambut, wah macem-macem lah. Itu Bu biayanya ratusan juta, puluhan juta minimal. Ya Allah, bayangin untuk anak yatim ya. Ya, lebih bermanfaat duitnya ya. Ya betul, wudu yang sempurna. Barulah kita menghadap Allah yang Maha Suci. Allah baik dengan benar awalnya. Lalu dilanjutkan ya di sini, wa inna amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin seperti Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul.
Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai Rasul, makan yang baik-baik dan beramal yang baik-baik, amal soleh. Makan yang baik. Makan yang baik itu apa? Halalan thayyiban, halal yang thayyib. Ada halal enggak thayyib, Bu. Halal kita makan durian, halal enggak? Halal. Tapi kalau orang yang punya darah tinggi enggak thayyib. Ya, yang minuman yang gula-gula itu halal nggak? Minuman sirup, kopi atau susu halal nggak? Tapi nggak thayyib buat yang penyakit diabetes. Emping halal nggak? Emping halal, tapi tidak thayyib buat penyakit asam urat. Nah itu artinya halalan thayyiban, halal yang. Makanya mumpung ibu masih sehat, makan aja semuanya. Makan aja semua. Nanti kalau suatu saat kalau udah umur yang 60 tahun ke atas itu banyak pantangannya, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Boleh sih boleh, cuma jangan sebab ada orang makan durian pakai Sprite, pingsan mati akhirnya. Iya Bu, ya panas, punya penyakit darah tinggi. Itu hal yang baik, halal tapi tidak baik. Makanya halalan thayyibah. Makanya orang-orang tua kita dulu sehat-sehat. Kenapa? Makanannya dari yang murni. Sekarang kan makanannya dari yang instan, mie instan, ya kan ya. Kemudian macam-macam ya. Allah Akbar. Dulu masak kan nggak ada penyakit orang tua-tua kita dulu penyakit diabetes. Kenapa masaknya pakai dangdang? Masaknya dengan murni. Kalau sekarang dicolokin berjam-jam. Itu Bu, penyakit diabetes itu sekarang bukan orang tua, anak kecil ada yang diabetes. Kenapa anak SD biasa diabetes? Karena dia nggak pernah minum air putih. Minumnya teh jus yang manis-manis itu akhirnya jadi diabetes. Nauzubillahimin. Makanya Bu, yang penting mah air yang baik, yang murni ya. Putih ya, bukan putih ya, bening. Kalau putih mah susu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati razaqnahum. Hai orang beriman, makan yang baik-baik apa yang kami telah berikan rezeki kepada kalian. Setelah hadis ini menjelaskan ayat Quran 2 ayat, lalu Rasulullah menjelaskan summa zakar rajula. Kemudian Rasulullah menjelaskan seorang laki-laki yutilu safar, lama perjalanannya dari musafir yang lama jauh. Yutil safar itu orang musafir jauh. Dan musafir zaman dulu beda dengan sekarang. Nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada kendaraan, hanya onta atau kuda, padang pasir. Makanya apa? As-asa, rambutnya kusut. Saking lamanya rambutnya jadi kusut. Akbaro, ya berdebu. Kenapa berdebu? Karena memang padang pasir berdebu. Ya, ini bukan di Cianjur tapi di padang pasir. Ya, ia mudu yadayila sama. Kemudian orang tadi yang perjalanannya jauh, tangannya berdebu, semuanya berdebu, rambutnya kusut, berdoa kepada Allah. Berarti kalau secara logika, secara hadis lain, orang yang musafir itu doanya mustajab. Jadi kalau ibu nih berangkat umroh, berangkat haji, berangkat ziarah, banyakin doa. Kenapa? Orang musafir doanya mustajab. Ini kan mustajab harusnya. Bahkan dia berdoa dengan mandangkan tangan. Mandangkan tangan itu begini nih. Saya ajarin Ibu ya. Ibu coba lihat, kadang-kadang banyak yang salah menangadahkan tangan dalam doa. Nah, ini kan tangan Ibu itu ada garis kan? Ada 2 garis. Satukan garis yang kanan dengan garis yang kiri. Udah disatuin? Udah satu. Nah, setelah disatukan posisinya sodrun, di sodrun. Tahu sodrun Bu? Dada. Di dada. Nah, kalau yang lagi ngarepnya bener-bener ngarep, nah dada banget, deket banget begitu. Ya, enggak sedada, tapi agak tinggian dikit. Kalau yang biasa segini, gitu. Nah itu. Jadi bukannya begini, bukannya begini. Kalau yang begini, ini Nabi pernah juga. Tapi itu kalau minta air hujan, istisqa namanya, istisqa. Ini kadang maaf tangan tuh di atas paha. Amin 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 amin. Kue amin 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 kue amin. Oh gosok no yang ayam kemari. Allah. Gimana doa mustajab kalau begitu? Ya, jadi gitu ya Bu ya. Jari jadi namanya simetris apa namanya? Seimbang.
Ini jari tangan kita kan ada garis, satukan garisnya. Ya, kanan dan kiri disatukan. Bisa Bu ya? Itu posisi doa yang benar. Kadang-kadang kan saya ngingatin aja, takut yang lupa. Ya, adab doa. Nah, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maksudnya doa. Doa itu kan ya Allah kan, ya Allah berikan hamba rezeki, ilmu, anak soleh, macam-macam doa. Padahal dia makan dari yang haram, makannya haram, minumannya yang haram, pakaiannya haram, wabudia bil haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Arti haram itu ada dua, haram zatnya, haram cara mencarinya. Haram zatnya misalnya babi, minuman keras, narkoba, itu zatnya haram. Makan anjing, makan tikus, makan kucing, haram tuh. Ya, itu haram. Ya, minuman keras, narkoba, utau, sabu-sabu, apalagi? Ya, inex, ya, gele, macam-macam tuh, Bu. Dulu saya hafal, Bu. Kenapa Ustaz hafal? Karena judul tesisnya tentang narkoba. Iya, setahun saya di yayasan narkoba, orang yang lagi lagi pak sakau, inex, macam-macam tuh, lagi sabu-sabu, lagi ganja. Oh, ada yang kayak orang lebih daripada orang kesurupan tuh, nggak tega ngeliatinnya. Jangankan dia kan makanya orang yang sudah sakau itu, Bu, pokoknya pengennya dipenuhi. Dia mencuri, dia merampok, maaf sampai yang perempuan itu udah ini aja, udah yang penting dia dapat duit. Ya, jadi kehormatannya dijual dia. Ya, nauzubillahimin. Nah, itulah narkoba, minuman keras, sama juga minuman keras. Ya kan, miras. Makan banyak miras oplosan. Ini viral, Bu, orang hajatan di sebuah tempat, itu minumannya bukan minuman teh, kopi, tapi minuman keras itu, Bu. Ya Allah, yang mana ada kan ya? Di daerah mana itu minuman keras? Nauzubillahimin. Aduh, jangan sampai. Makanan haram, minuman haram, atau juga makannya halal. Makan sapi, kambing, nasi uduk, nasi teo, tentu oncom, nasi yang halal. Padang halal semuanya. Minumannya juga halal, minum teh, minum kopi, minum air putih, sirup halal. Tapi cara mencarinya yang haram. Cara mencarinya itu apa? Hasil korupsi, hasil mencuri, merampok, menipu, ya, hasil riba, hasil judi. Sekarang kan banyak judi online. Nauzubillahi min dzalik. Judi, Bu. Judi, apalagi menipu, riba, rentenir, sama aja tuh. Pokoknya dari yang haram. Apa kata Rasulullah? Ya, Pak, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal kalau secara logika harusnya doa dikabulkan. Dia perjalanan jauh, pakaiannya berdebu, rambutnya kusut, doanya khusyuk, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka dalam hadis lain, man akala luqmata min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadah sholatnya, zikirnya, baca Quran, ngajinya 40 hari 40 malam. Nauzubillah. Sesuap, Bu, sesuap. Tuh, sesuap itu kalau lontong berapa suap? Makanya kalau ada lagi selamatan, tanya dulu pada tuan rumah, nih halal nih. Kalau halal kita bawa nih. Namanya berkat diangkat. Kalau belum halal jangan, Bu. Halal ya, halal. Ya, halal dulu. Halal baru kita bawa. Tahu berkat barbuk, barang bukti. Dari mana, Bu? Selamatan mana buktinya? Ini berkat. Nah, itu barbuk namanya. Ya, Bu. Belanja tukang sayur. Nah, udah ditawar habis-habisan, minta tambahin apa Mas? Tambahin. Nah, kalau Masnya ridho, kalau enggak haram. Tuh, hati-hati tuh dimakan. Ya, timun misalnya sekilo ditambahin, minta ditambahin. Ya Allah, hati-hati. Beli cabe ya 5.000 misalnya, ditambahin, minta ditambahin. Padahal penjualnya nggak rela tuh, nggak redo. Hati-hati, Bu. Ya, jadi kalau besok belanja ke tukang sayur, ke mbak sayur, berapa, Bang? Ya 5.000, 10.000 apa, Bang? Tambahin. Nggak usah ditambahin, malah uangnya kita tambahin. Iya.
Nah, kalau dibungkusin alhamdulillah aman. Kalau yang belum dibungkusin kan, nah, ya Bu ya, hati-hati nih hal yang sederhana yang kadang-kadang kita juga nggak peduli. Padahal ini yang menentukan doa ibadah kita diterima karena yang halal. Halal itu ridho Allah. Halal itu surga. Halal itu bahagia. Haram murka Allah, celaka, neraka. Nauzubillahimin. Haram ibadah nggak diterima, doa nggak diterima, sia-sia. Capek kita ibadah, sholat, jungkir balik, ruku sujud nggak diterima. 40 hari Bu sesuap. Bayangin kalau koruptor berapa suap ini. Ya Allah, berapa ratus tahun ya ibadahnya nggak diterima. Nauzubillahimin. Walaupun dia ibadah haji, ibadah umrah, labaik Allahumma labaik. Apa kata malaikat? La labaik, la sa'daik. Nggak diterima. Ya gimana? Kalau orang yang suka minjam duit berjanji itu kan dia buat makan. Gimana itu? Ya itu riba kan, renten kan. Itulah makanya kita jangan ya Bu ya. Banyak banget. Oh iya, ada namanya bangke, tahu bangke? Bank keliling. Namanya pinjaman online, sama aja Bu. Itu istilahnya doang, intinya riba. Kan jelas dalilnya Al-Qur'an, ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba itu minjem, lalu ada penambahan dari minjemnya. Minjemnya 1 juta, tambahnya 100.000, 1.100.000. 100 itulah yang haram. Bagaimana supaya halal? Bisa halal. Kita minjem 1 juta, seneng banget tuh. Kita kembaliin, Bu, ini mah hadiah dari saya. Hadiah, jangan nyebut tambahan. Ini hadiah karena saya senang dengan 1 juta yang ibu kasih pinjam. Alhamdulillah usaha saya berkah. Kita tambahin 100.000. Kita yang mau, bukan dia yang minta. Itu namanya hadiah, boleh. Tapi kalau dipatok dari awal, apa ya? Kalau minjem dibagi. Iya, boleh. Itu memang hadiah. Ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan kalau tanpa dia minjem nggak mungkin dia akan bagi dia. Jadi terkait gitu. Nah itulah salah. Nah itulah. Jadi tetap terkait gitu loh Pak Ustadz ya, kalau udah minjem bagi itu sebenarnya. Ntar kalau mau bagi kapan-kapan lah. Oh iya, kalau bagi ya saat itu juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Karena saat itu mah kita judulnya meminjam, berarti kalau Iya. bagi juga berarti ya, terkait itu dengan riba. Dengan riba. Ya, riba itu kan kelebihan dari apa yang kita pinjemin. Makanya hati-hati Bu ya. Riba ini haram. Haramnya lebih daripada seorang laki-laki menjinahi ibu kandungnya sendiri di tengah halal ramai. Zina kan haram. Ini menjadi ibu kandungnya sendiri dan itu dilihat oleh orang. Itu lebih dosanya lebih besar daripada itu. Jadi dosanya riba tuh saking gede-gedenya riba. Gade juga sama. Makanya di sini harus ada kejelasan transaksinya Bu. Kejelasan transaksi. Gade itu kan minjam juga kan, cuma bahasanya gade. Ada tambahan nggak? Nah itu yang ada tambahannya riba. Makanya sekarang solusinya Bu, solusinya jalan keluar kalau kita ingin tidak terjatuh riba, ada namanya pegadaian syariah, bank syariah. Ini solusinya. Kalau ada labelnya pegadaian syariah, nanti bedanya di ijab dan qabulnya, di akadnya. Ijab dan qabulnya itulah yang menentukan riba atau tidaknya. Ya kan, nama dengan ibu sama-sama nabung di bank, tapi yang satu bank syariah, yang satu bank bukan syariah. Sama-sama uang, tapi karena akadnya berbeda, maka itu yang menentukan hukum jadi berbeda. Begitu. Makanya sekarang kan sudah ada Bank Syariah Indonesia, syariah tuh. Makanya aman kita. Nah, aman di situ karena bedanya begini, contoh sederhananya dah. Kalau bank syariah, pegadaian syariah, itu di atasnya Bu ada namanya Dewan Syariah Nasional, DSN. Siapa itu? Para ulama. Ulama yang berkompeten untuk menentukan bahwa transaksi ekonomi di bank ini sesuai syariah. Ada DSN-nya. Kalau bank konvensional nggak ada ulamanya.
nggak ada ulama, nggak ada kiainya istilahnya. Itu bedanya. Ya, dan juga ijab kabulnya, akadnya berbeda. Gitu. Berjanji juga sekarang katanya ada yang bawa-bawa itu syariah. Iya, tapi harus jelas syariahnya yang mana. Kalau basic kan jelas, yang apa di bawah DSN namanya. Tahu DSN, Bu? Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional ini para ulama yang menentukan bahwa akad di bank ini sesuai syariah. Kalau dia ngaku-ngaku syariah tapi tidak sesuai dengan syariah, ya ngaku-ngaku doang. Itu mah nggak bisa ya. Itu paham Ibu ya? Ya, kalau Ibu terpaksa pengen minjem duit dengan cara yang seperti apa? Lewat bank syariah yang lebih aman. Iya Bu ya, lebih aman buat usaha, buat dagang begitu. Gimana Mak? Gimana? Maaf. Iya, sama aja Bu, kerja di bank juga dia udah bagian daripada kan gini ya, dosanya riba itu Bu, dosanya riba orang yang mencatat, orang yang menyaksikan, orang yang menerima termasuk juga itu semuanya ya nasabahnya termasuk riba. Inilah makanya kan solusinya di bank syariah, pindah aja ke bank syariah kerjanya. Tapi jangan sampai gara-gara dengar begini dia langsung berhenti, jangan. Salah juga, jangan berhenti dulu, cari usaha dulu. Nanti kalau sudah punya usaha baru berhenti. Ada nih Bu, ini direksi sebuah bank konvensional mendengar tausiah tentang riba, ngeri dia. Dia langsung setelah dapat itu dulu, tapi dia tunggu dulu. Kata Ustadz jangan langsung keluar, karena kan punya anak, punya istri, makan apa nanti kan? Jangan keluar dulu. Kalau sudah punya usaha, udah punya modal untuk usaha baru keluar. Dia punya modal usaha, dia keluar. Sekarang jadi pedagang pecel lele, pecel ayam, justru lebih berkah katanya. Walaupun penghasilan yang nggak banyak, kalau kerja di bank kan gajinya bisa 100 juta, bisa paling kecil 50 juta. Bagaimana itunya kan? Tapi lebih berkah saya Ustadz. Walaupun saya penghasilan saya sehari bisa paling 200.000, tapi lebih nikmat saya ibadah. Itu pengaruh Bu. Sebab dari yang halal jadi semangat ibadah, dari yang haram menyebabkan melakukan yang haram. Ya Bu ya, na'udzubillahi min. Itu diantaranya Bu ya. Yang penting harus ada kejelasan akadnya. Kalau ada kejelasan akadnya maka jadi halal. Mudah-mudahan kita bisa pahami tentang hadis yang ke-10 Bu ya. Insya Allah hari ini